saya mengingat waktu saya dekat dengan Kiai Kita Musabik Faizun Ridwan pernah menceritakan ke saya bahwa sesungguhnya turunan Kanjeng Nabi Muhammad ya, paling banyak itu adalah di tanah Jawa. Purwodadi ini adalah permufakatan antara trah dewa dan trah kenabian ini, atau kalau saya mengatakan itu Kama Trima dan Kama Kudus bersepakat di sini. Tapi ulo salam yo atur bagyo wisuka nusantara. Hong wilayah jati nuguni jati luluh nusantara tapi uluk salam mulia. Perjalanan saya di Purwodadi ini tidak terhenti sampai ke Desa Medang, tapi saya nampak tilas juga. Ini berada di desa mana, Pak? Kalanglundo. Kalanglundo. Lundo. Kalanglundo. Kecamatan Ngaringan. Kabupaten Purwodadi, Grobogan. Saya sekarang berada di sini makam Kiai Kures atau lebih dikenalnya Kek Kures. Nah, ini berkaitan dengan saya mengingat waktu saya dekat dengan Kiai Kita Musabik Faizun Ridwan pernah menceritakan ke saya bahwa sesungguhnya turunan Kanjeng Nabi Muhammad ya, paling banyak itu adalah di tanah Jawa. Sebab ketika perebutan tahta setelah sahabat ini meninggal, ada sosok yang mengejar akan menghabiskan turunan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Dari Ibu Siti Khadijah yang serius. Sementara itu dikejarlah Sayyidina Husain. Nah, dimungkinkan karena ini lebih dikenalnya Kiai Kures atau Kiai Kures lah ya. Lalu nama aslinya dimungkinkan, saya mengatakan sekali lagi dimungkinkan adalah Ali Husain. Nah, jadi saya kemungkinan besar Purwodadi ini adalah permufakatan antara trah dewa dan trah kenabian ini, atau kalau saya mengatakan itu Kama Trima dan Kama Kudus bersepakat di sini ya. Di sana Medang Ramesan yang lebih dikenalnya dengan leluhurnya adalah Dewoto ya. Dewoto, kalau mungkin Dewoto Cengkar dan sebagainya saya kurang memastikan, namun yang lebih dikenalnya leluhur yang ada di situ adalah Dewoto. Lalu di sini ya jaraknya dekat lah, taruhlah paling berapa kilo kira-kira? Deket tapi langsung kalau dari ambil lurus itu 3 kilo. Nah, antara 3 kilo di sini ada Kiai Husain Kek Kures, atau ada yang meyakini bahwasanya ini Sayyidina Husain ya, ada yang meyakini. Jadi sebagian monggo saja terserah pendapatnya, tapi saya di sini akan mengatakan bahwa Purwodadi itu adalah, saya nggak dibayar sama bupati, saya nggak dibayar dengan jenengan ya. Siap. Tapi karena keyakinan saya, Purwodadi itu adalah sesuai, saya juga pernah mengarang buku, mengarang lagu, apa itu esensi Purwodadi. Memang purwaning dumadi agunging tanah Jawa, dumadine tanah Jawa kedunungan menungso lan kabibit kawitnya wahyu juga berasal dari Purwodadi. Terbukti adanya Banjarjo itu Aji Saka ya, yang di situ juga banyak ditemukan prasasti kuno, bahkan emas juga banyak ditemukan di situ. Ini kasunyatan dan telah diketahui oleh balai arkeologi lah dan sebagainya, atau benda kepurbakalaan itu, serta ilmu geologi itu kan ada ya. Dalam ilmu geologi juga ada bahwasanya di sini adalah, saya juga yakin kalau ini adalah tempat Sayyidina Husain. Jadi tidak saya muluk-muluk mengatakan kemungkinan besar Sayyidina Husain yang dimaksud adalah ada yang mengatakan bahwasanya anak ya, ada yang mengatakan pula sebagainya cucu. Namun yang jelas Sayyidina Husain itu ada di sini Kiai Kures atau Kek Kures yang lebih dikenalnya dan diyakini bahwasanya di sini adalah Sayyidina Husain atau Kiai Ali Husain. Nah, berkaitan dengan ini
karena tempatnya itu berdekatan antara Medang Kramesan dan Kalang Lundo. Lundo ini, dimungkinkan di sini adalah pertemuannya antara Dewoto, ya Trah Dewoto, dan sekali lagi Trah Dewoto dan Trah Kenabian Kamatrima dan Kamakudus. Jadi inilah makam Kyai Husein. Monggo nanti diambil gambarnya ya. Mungkin jenengan juga mau nambahi intinya dalam cerita ini, Pak Nurholis. Ya, ceritanya begini, zaman dulu sebelum Nabi Ibu Khadijah Al-Basir Yusro meninggal, dulu itu Ibu Siti Khadijah Al-Basir itu Yusro itu sebelum meninggal menanyakan bahwa, wahai suamiku, selagi kau menyabarkan agama Allah, dengan siapa? Gitu. Jawabnya Ali Husein, dengan saya ibu. Begitu Ki. Dan menanyakan sama suaminya lagi, wahai suamiku, selagi kau menyebarkan agama Allah, ada aral atau rintangan, ada sungai yang membentang, tulang-tulangku buka, kuburku kamu buka, nanti bisa membantu untuk menyebarkan agama Allah. Yang dimaksud kuburku buka, tulangku buka, yaitu adalah keturunannya yang sekarang ini, Haji Soko ke bawah sampai Brojo 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, yaitu sampai Mbah Bondan, itu artinya yang disebut Satrio Paningit atau Imam Mahdi atau Al-Mahdi. Itu untuk membantu, karena keadaan zaman seperti ini tadi. Ini dulu kan Solo dan Jogja sudah tidak ada keturunan laki-laki, makanya dimunculkanlah anak keturunannya yang bernama ini keturunan raja. Nabi Muhammad pernah bilang, dia mengatakan bahwa keturunan kandungku yang ke arah Jawa Dwipa atau negeri Syamsi, sebetulnya yang dimaksud Syamsi itu ke arah matahari Ki. Itu loh yang dimaksud Nabi Muhammad. Itu sudah diterangkan dalam kitab Imam Mahdi, keturunan kandungku gitu Ki. Yang menjadikan Imam Mahdi atau Al-Mahdi, atau disebut dengan menterengnya di Pulau Jawa sekarang itu Satrio Paningit, Satrio Pinandito. Makanya keturunan Nabi Muhammad soko dari Ibu Khadijah Al-Basir Yusro, yaitu dari Kek Kures, mau Sayyidina Ali Husein. Dalam penyebarannya sampai ke Pulau Jawa, dia dengan rakitan kapal bambu 2, dengan rakitan bambu 2, dengan bersama anaknya, yaitu Saifuddin namanya. Dia punya samaran, kalau nggak samaran dia akan dibunuh. Makanya dia di Mondoliko selama umur 15 tahun diajak ke sini. Mondoliko dekat Kalinyamacana. Betul. Makanya Kek Kures menyebarkan agama Islam itu sejak zaman Kadewatan. Dia menyebarkan agama Islam tidak kaku, dia pakai Jawa. Makanya dia tahu makna dari seperti ini, apa yang dilakukan anak-anak keturunannya dia gitu loh Ki. Gitu. Makanya dibuktikan dengan muridnya Kek Kures itu, Kiai Dumbel, namanya aku lupa, dulu Maulana siapa, lupa, namanya Kek Dumbel. Sana terus dengan Ki Ageng Gede, penyebarannya sampai Kalimantan, dibuktikan dengan Masjid Ki Gede di Kalimantan. Itu juga muridnya. Itu aja Ki yang kami sampaikan. Jadi kiranya demikian, yang jelas saya meyakini bahwasanya di Purwodadi ini adalah tempuke Kama Kudus dan Kamatrima. Maka dan Pak Nurholis, mungkin bermanfaat bagi yang mau memanfaatkan cerita kita.